Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmatnya kepada kita semua, yang mana nikmat Allah tidak dapat kita hitung saking banyaknya. Kemudian selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Baiklah teman-teman seperjuangan yang kami cintai, pada siang hari ini kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang masyarakat madani. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sebagai anggota kelompok 12. Saya sendiri sebagai moderator. Kemudian 3 rekan saya yang akan membawakan materi pada siang hari ini, yaitu ada Kang Iqbal Fathuddin, kemudian Khairunnas Ramdan, dan juga Khofif Khairunisa. Tentunya teman-teman semua pasti pernah mendengar tentang masyarakat madani. Nah, siang ini kami akan memaparkan bagaimana konsep masyarakat madani, begitupun bagaimana dengan pengertiannya, apa itu masyarakat madani, dan juga bagaimana karakteristik atau cirinya, serta bagaimana sejarah munculnya istilah masyarakat madani. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian masyarakat madani yang akan dibawakan oleh Khairunnas Ramdan. Kepada saudara Khairunnas Ramdan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Oke, apakah masyarakat madani itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, madani berhubungan dengan hak sipil, menjunjung tinggi nilai, norma, hukum, dan ditopang oleh iman, ilmu, dan teknologi pengetahuan peradaban. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai. Masyarakat madani akan terwujud apabila suatu masyarakat telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim, dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurholis Majid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menerapkan piagam Madinah, masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Khairunnas Ramdan yang telah memaparkan materi tentang pengertian dan
sedikit banyaknya tentang masyarakat madani. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani merupakan yang berhubungan dengan hak-hak sipil serta yang menjunjung tinggi nilai norma hukum yang ditopang oleh ilmu serta iman ya. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang bagaimana sejarah munculnya masyarakat madani yang akan dipaparkan oleh saudari Khofif Khairunisa. Kepada Khofif Khairunisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, materi selanjutnya yaitu sejarah masyarakat madani. Ada dua masyarakat dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama masyarakat Sabah, yaitu masyarakat yang ada di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran Surat Sabah ayat 15. Yang kedua, masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watani dari kaum Aus dan Khazraj. Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen dua negeri. Syekh Farid Al-Atas, seorang psikolog, sepakat dengan Syekh Muhammad Al-Naqwif Al-Atas. Dia berbeda dengan para psikolog umumnya, menyatakan bahwa paham masyarakat madani tidak sama dengan paham masyarakat sipil. Istilah madani yaitu dari kata Madinah, kota, dan din yang terjemahkan sebagai agama, dan semuanya didasarkan dari akar kata din. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak salah kata. Saya waktu saya kembali kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Khofif Khairunisa yang telah memaparkan bagaimana sejarah munculnya istilah masyarakat madani di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari masyarakat madani tersebut yang akan dipaparkan oleh saudara Iqbal Fathuddin. Kepada Iqbal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani, yaitu diantaranya yang pertama itu karakteristik masyarakat madani itu bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama dan masyarakat yang mengakui adanya Tuhan serta menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosialnya. Terus yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Terus yang ketiga itu menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Terus yang keempat, dilengkapinya program-program pembangunan yang didomisili oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang dapat yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Namun, jika kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara tersebut untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya demokratis governance, yaitu pemerintah yang demokratis dan dipilih dan berkuasa secara demokratis.
Kedua, adanya demokratis sivilian, yaitu masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, civil responsibility, dan civil resilience. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Nah, setelah kita mendengarkan materi tentang bagaimana pengertian, sejarah, serta karakteristik dan juga peran umat Islam dalam membentuk masyarakat madani, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas, serta ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham agama yang berbeda-beda harus ditoleransi, serta penegakan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Nah, di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan atas pembagian kue bangsa antara pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 tentang masyarakat madani. Apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan, itu murni dari kami sendiri. Maka dari itu kami mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Saya Kanesha Latifah sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.